يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, sama-sama kita baca surat Yasin, untuk bacaan Ratibul Haddad. Semoga kita baca oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya itu kajian yang akan disampaikan oleh kita pada bulan sekaligus nanti tutup dengan doa. Beliau kami silakan bertanya. Maaf dan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini was-sakalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balamul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalawati wa atammut taslimati ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, para ulama, para tokoh masyarakat, para jamaah musola as-Sa'diyah, wabil khusus Ustaz Marhasan, Ustaz Muson, wabil khusus Bapak Haji Mursani, Bakur, Bahmat, Kakek Yazid, wabil khusus juga para ibu-ibu, para ustazah, para hujat, Bu Haji Maswati, Ustazah Eva, dan semua yang hadir di musola, di tempat yang Allah ridhoi ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala masalah, segala hal yang kita butuhkan dengan hadirnya kita di majlis ini. Kita sama-sama mengingatkan bahwa berkumpulnya kita di sini dalam rangka memperkuat silaturahim, memperkuat, menjaga kerukunan antara kita. Di samping itu juga kita baca ini ilmu-ilmu dari ulama kita untuk mengurangi kesalahan kita. Kalau nambah ilmu Allah luas banget, rasanya ditambah kecil-kecil susah banget bilang nambah. Minimal ngurangin kita punya kebodohan, ngurangin kita punya kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita dapati nanti bermanfaat. Amin. Alhamdulillah kita buka tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan Al-Ratib Imam Al-Haddad. Insya Allah kita niatin sama-sama untuk almarhumah dan almarhum, wabil khusus yaitu Ibu Yulistiawati binti Ibrahim Sulaiman. Itu juga kepada Bapak Margono bin Turno Karyo, ya, dan itu juga para orang tua kita, para guru-guru kita, wabil khusus dari jamaah musola as-Sa'diyah. Kita niatin semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari apa yang kita baca kepada beliau, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya wajah menjadi jannah, dijadikan kuburnya kufratan kufariran. Dalam kesempatan ini, di pembahasan sebelumnya kita buka kitab namanya Nasoyul Ibad, kita selesai di bab sunahi. Makanya kita balik, kita buka satu kitab yang lain dari guru kita Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan ilmu fikih. Kita berhenti Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah pada bab kemarin berwudu, dari furudnya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Kita sampaikan bahwa berwudu adalah syarat sahnya sholat. Siapa yang sholat tanpa ada wudu, maka sholatnya tidak sah, tidak diperkenankan. Karena berwudu itu merupakan syaratnya. Ya, kita punya badan biar bersih. Begitu juga nanti di antara syarat sholat, tempatnya juga harus bersih, pakaiannya juga harus bersih dan sebagainya. Di pembahasan selanjutnya kita bakal membahas tentang faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajat. Pasal ini menjelaskan tentang bab istinja. Istinja itu apa, Bu? Istinja bahasa orang mana ya? Bahasa orangnya itu bab tentang cebok. Bahasanya begitu. Bab untuk bersihin dari BAB dan BAK. Wa adab qada'il hajah, wa adab qada'il hajah. Dan gimana adab-adab dalam beristinja tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti.
Dan beristinja itu hukumnya wajib dari yang keluar dari jalur depan maupun dari jalur belakang. Kita tahu semua, baik yang bentuknya adatan yang biasa keluar maupun yang tidak biasa, Pak. Mohon maaf, misalnya biasa kita buang air kecil itu mengalir dan ini batu yang keluar, wajib dibersihin. Ini yang keluar darah, wajib juga dibersihin. Semua yang keluar dari jalur depan dan belakang itu harus dibersihin dan masuk pada bab istinja, yang adatan maupun yang tidak adatan. Walaupun sakit dan sebagainya, kan ada misalnya orang yang sakit beberapa penyakit itu yang keluarnya nanah, nauzubillah. Itu ada, saya pernah nemuin ada orang keluarnya nanah, itu juga harus istinja, harus dibersihkan, termasuk dari bab yang kita baca. Wal istinja wajibun, istinja itu hukumnya wajib. Jadi wajib di sini adalah masing-masing kita. Masing-masing kita kan beristinja, berarti masing-masing kita wajib fardu ain buat bersihin, buat menjaga kita punya badan supaya sehat. Caranya setelah mau dibantu dengan orang lain boleh, ya. Kita lihat misalnya kita punya orang tua, udah tua, dia, saya minta maaf sekali lagi, dia istinja. Lah, istinja kan hukumnya fardu ain, dia udah bersihin sendiri. Maka enggak, istinja fardu ain wajib bagi dia sendiri, tapi caranya boleh dibantu. Nah, kita punya orang tua sian, dia dari kamar aja mau ke kamar mandi udah susah banget. Apalagi kalau seandainya pakai lantai lagi turun dulu, ribet, ya. Makanya boleh di sini ketika ada unsur keterbatasan daya, nggak bisa melakukannya dengan sendiri, maka boleh dibantu dengan anaknya misalnya. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan wabil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Mufassir itu menjelasin Pak Bu dengan kata-kata ba itu artinya dengan kalau bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Arab artinya lil ilsaq. Apa Pak namanya lil ilsaq atau lil iltimas, dalam pengertian dengan membersamai tanpa ada wasilah. Boleh kalau kita jadi anak, orang tua kita sakit, kita bantuin orang tua kita dengan asisten rumah tangga, boleh. Tapi al-afdol yang disuruh sama Al-Quran wabil walidain, dan banyak lebih sok langsung turun tangan. Itu yang dibilang wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Kalau dia lakukan itu yang disuruh Allah itu bergandengan dengan keimanan kepada Allah. Artinya pahalanya besar. Nah, wajibun min al-bauli wal ghaiti. Istinja itu hukumnya wajib aini dari yang keluar bentuknya baul itu artinya kencing, wal ghaid bentuknya yaitu yang kita tahu dengan buang air besar. Adatan yang biasa keluar maupun yang tiada biasa keluar. Dengan apa caranya? Kata Imam Nawawi, wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i au al hajar, dengan air atau dengan hajar, batu. Dengan air atau dengan batu. Alhamdulillah kita punya negeri kita ini itu yang didamba-dambain sama orang-orang Arab. Orang Arab nyari sumur susah. Teman saya sempat sekolah di Arab itu berebutan Sungai Nil sampai perang. Itu Mesir sama Ethiopia pernah pengen perang gara-gara Ethiopia bikin turbin supaya bikin PLTA. Jadi pasokan air Mesir itu kehalang sama turbin, pengen perang gara-gara hujan setahun cuma 2 kali, air dari Sungai Nil dipapas pakai turbin, berapa mereka? Nah kita mau gali sumur di mana aja ada air, asal mau aja ya.
berapa meter ada kuat air. Ini kita punya negara, masya Allah, kita punya negara berkah, dan mungkin itu sebab juga doa-doa orang tua kita. Karena kita bilang kalau Al-Quran, kalau seandainya walau karena Al-Quran wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya orang-orang itu pada soleh yang hidup di atas buminya itu pada bertakwa, Allah nurunin berkah. Nah, mungkin ini kita punya berkah di bumi kita, itu semua orang tua kita soleh-soleh. Nabil ma'i dengan air yang biasa kita lakuin. Kalau seandainya kagak ada air, mohon maaf, mungkin ada yang biasa pulang kampung, naiknya naik pesawat. Biasanya toiletnya itu nggak ada air, nggak ada air. Gimana caranya kalau kita pulang kampung dihadapi dengan toiletnya kagak ada air? Adanya apa juga? Tisu biasanya. Nah saat ini bukan batu. Lagi kalau kita dari rumah bawain 10 batu, 9 batu. Mau ngapain bawa batu? Bawa batu buat nanti kalau boker gampang ini pakai batu kan, kata di buku. Begitu. Bil hajar atau dengan batu. Apa cuman batu yang dibolehin buat kita bersuci dari hadas? Nah, kata Syekh Nawawi, wa ma fi maknahu, dan yang semisal dengan batu. Yang semisal dengan batu. Kira-kira itu tisu semisal nggak sama batu? Agak. Batu jelas berbeda bentuknya sama tisu, tapi boleh nggak? Boleh, karena sama pada sifatnya. Kita ketemu orang, Pak, si A, lalu mirip banget sama kayak si B. Bilang apa si A, si B? Bukan. Dibilang si A hidungnya mancung, si B hidungnya mancung. Sama di sifatnya. Batu dan tisu juga sama di sifatnya. Apa sifat batu atau sifat tisu yang dipersamakan dengan batu sehingga boleh buat beristinja? Dibilang wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in. Sifatnya ada 3, Bu. Yang ada 3. Yang pertama jamid, yang kedua tahir, yang ketiga qali'. Kalau kita nggak dapetin batu tapi kita dapetin satu benda yang punya 3 sifat ini, boleh dipakai buat istinja. Barangkali ada yang bepergian, barangkali ada yang suka, kalau anak muda itu biasanya suka pada hiking, pergi ke gunung. Jadi kalau bapak-bapak, ntar udah kasihan ini pulangnya, yang anak muda. Kalau seandainya kita mendapati 3 sifat itu pada benda lain, maka boleh beristinja. Apa yang pertamanya? Min kulli jamid. Jamid itu disyarahin oleh Syekh Nawawi, qalin amir rutubah, harus kering. Harus apa, Bu? Harus apa? Harus kering. Jadi kalau seandainya kita nemuin tisunya tisu basah, boleh apa kagak? Kagak boleh. Kagak boleh. Jadi tisu maka dibedain, kalau tisu toilet beda sama tisu basah. Jadi toilet tisunya nggak pada basah kan? Kalau kita dapetin tisu toiletnya kena air, jangan dipakai karena sifatnya itu sudah hilang. Harus kering, harus kering. Min kulli jamidin. Kemudian tohir, harus suci. Jangan kita nemuin tisunya bekas orang. Enggak. Itu suci apa enggak? Itu tisu bekas dipakai orang untuk bersihin dia punya sensor gitu misalnya. Nah udah ketahuan abis dipakai buat bersihin, dipakai lagi, kagak tohir, kagak suci, boleh apa kagak? Kagak boleh, karena sifat ketohirannya hilang, tidak boleh. Yang ketiga harus koling. Koling itu artinya kasar, kagak boleh licin. Bukan kasar sih, kalau keset harus keset. Apa itu bahasa Indonesia keset? Harus keset, kagak boleh yang licin. Ya, nggak boleh ya licin. Kalau seandainya tisunya licin atau barang yang ditemuinya licin, nggak boleh dipakai istinja. Jadi boleh. Kita maaf nih, biasanya mungkin ya bapak-bapak kencing, kemudian nggak dapetin air, dia lihat daun pisang.
Daun pisang kira-kira licin apa kasar? Licin, jangan pakai daun pisang. Ya, Pak, jangan pakai daun pisang apa? Karena sekalipun dia tohir, sekalipun dia suci, sekalipun dia jamin, dia nggak basah, tapi dia kagak kesat, maka tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya tidak sifat ini kita nemuin pada sesuatu, kita jadiin dia alat kita untuk bersuci selain batu, maka diperbolehkan. Saya kagak mau. Anggap saya enggak mau. Saya pengen bawa batu aja. Pengen bawa batu aja dari rumah, saya kumpulin, saya bawa buat pulang kampung, buat biar ke toilet, nanti saya pakai istijmar aja, pakai batu aja. Orang nasnya gitu kok. Kita diajarin sama, like saya kita ngelihat hadis, dibilang Nabi itu dibilang iza istajmaro ahadukum faltastajmir witron. Kalau seandainya kamu istijmar, kamu membersihkan atau beristinja dengan menggunakan batu, maka menggunakan batulah dengan yang ganjil, witron. Oh ini kata-katanya harus dengan batu. Di zaman dulu itu, pada zaman Nabi mereka semua memakai batu. Saya mau pakai batu aja. Nah ini kita harus pelan-pelan karena enggak semua pemahaman yang kita dapat mungkin itu benar Pak, mungkin itu benar Bu, enggak semua. Maka kita nanya tuh sama orang-orang yang bergelut di agama, sama kiai-kiai kita, sama ulama kita. Nah ulama kita bilang enggak, emang zaman dulu itu menggunakan batu, tapi ada material lain yang boleh digunakan yang sifatnya menyerupai batu, maka diperbolehkan. Kalau kita udah ketemu nih alat, kita udah ketemu tisu buat kita istinja. Berapa tisu yang disyaratin? Berapa tisu? Apa satu tisu cukup? Apa 2 tisu cukup? Apa 3 tisu? Nah, dalam hal ini ketika Nabi pernah bersabda, Nabi itu pernah bersabda dalam hadis, kalau seandainya kamu beristinja dengan menggunakan batu, maka gunakanlah 3 batu. Ini hadisnya, redaksi Arabnya saya rada lupa. Tapi maknanya kayak gitu. Kalau kamu beristinja menggunakan batu, maka gunakan 3 batu sekali istinja. Nah, ulama kita bilang enggak. Yang dimaksud dengan 3 batu itu yang penting 3 kali 3 apa tuh namanya? Kalau soal batu itu kan ada simbol-simbolnya Pak. Misalnya ada 3 batu, ini belah sini udah dipakai yang pertama. Nah, yang belah kanan boleh. Dari sisi. Ya, sisi. Jadi 1 batu boleh, asal sisinya berbeda dan sisinya memiliki sifat yang sama yang kita bilang 3 tadi. Ini batu yang sebelah sini kasar, karena pecahan kan sebelah sini halus, kalau boleh dipakai batu. Kita cari sisinya yang sama punya sifat 3 tadi. Artinya 1 batu boleh dengan 3 sisi yang memiliki sifat yang sama. Kalau seandainya tisu, begitu juga tisu. Kalau tisunya kira-kira bisa dipakai buat mengelap 3 kali, maka itu diperbolehkan dengan 1 tisu. Saya kira kurang ini. Saya habis makan apa itu namanya sambal. Wow, makan sambal campur semur jengkol, habis gas tuh kan. Waduh, dia kebetulan lagi pulang kampung, istinja lah tuh di toilet, kagak ada air, ketemunya tisu berebet gitu lah. Alhasil 3 kali usap belum bersih. Belah itu lebar. Anggap dia kalau ditambah lagi double 6 kali usap belum bersih, Ustaz.
ditambah lagi 7 baru bersih, atau 8 baru bersih, maka kalau seandainya di usapan yang ganjil sudah bersih maka cukup. Kalau di usapan genap itu baru bersih maka dilengkapi supaya ganjil. Misalnya 4 kali baru bersih ditambahin 1 kali supaya dapat sunnah witirnya. Kalau seandainya udah cukup 5 kali kan ganjil tuh, maka dicukupin dengan tanpa menambah tisu yang baru. Tapi gimana kalau seandainya sampai 20 tisu, lah itu 1 tisu berdoan diambil. Nah itu ya tetap harus, kalau seandainya butuhnya segitu dipakai, butuhnya segitu dipakai, hanya diganjilin berarti 21. Kalau 21-nya supaya mendapatkan pahala ganjil. Nah itu adalah salah satu dari cara dan syarat kita beristinja. Jadi jangan ragu-ragu Pak, Ibu jangan ragu-ragu kalau seandainya misalnya lagi pulang kampung atau masuk, sekarang beberapa masjid malah toiletnya pakai tisu. Jangan ragu pakai tisunya, karena tisu itu boleh untuk digunakan sebagai alat istinja selama tisunya itu tidak basah, selama tisunya itu suci, selama tisunya itu keset. Ya, jangan pakai tisu muka. Ya, jangan pakai tisu muka. Karena tisu muka itu bisa licin karena buat muka supaya lembut. Yang dibalik ini yang tadinya tisu toilet buat muka, ini tisu muka buat toilet, nggak boleh. Ya, beda. Kasihan mukanya ntar jadi kayak ini ya, jadi kena amplas. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjari summa yutbi'uha bil ma. Kalau mau ngambil pahala yang belum pernah ceboknya pakai batu, diambil itu pakai batu sekali minimal. Dibilang wal afdal, yang paling bagus, paling utama itu beristinja menggunakan batu. Summa yutbi'uha bil ma, kemudian ditutup dengan air. Ini yang afdal. Silakan yang mau nyari batu banyak ya Pak Bu, kalau Ibu kalau mau nyari batu banyak, mau istinja sekali minimal, itu afdal, boleh, artinya sunnah, artinya diperbolehkan. Yang wajib siapa? Nah, ulama kita itu mewajibin istinja pakai batu kalau seandainya dia merendahkan nilai istinjanya Nabi dulu pakai batu. Itu wajib. Jadi kita jangan melihat lah ini Islam ngajarin, Islam kok kuno banget ya, ngajarinnya orang istinja pakai batu, merendahin syariatnya, maka dia jatuh hukum wajib. Dia hukum jatuh wajib untuk istinja pakai batu. Penelitiannya kita belum tahu, tapi insya Allah apa yang diajarkan ke kita pasti baik. Nah ini yang afdol, boleh dilakuin, boleh kagak. Yang mau praktek Bu, mau praktek istinja pakai batu boleh, ya, boleh pakai batu. Tapi asal jangan menyakiti diri sendiri ya. Kan ada tuh yang wasir, namanya apa? Yang wasir itu dia jangan pakai batu, pakai yang lembut aja sakit. Jangan yang kayak gitu, jangan kayak gitu. Ntar dia kena COVID langsung sakit. Mendingan nggak usah pakai air aja. Wayajuzu an yaktasiro alal ma, dan boleh juga mencukupkan istinja dengan air au ala salasati ahjarin yunki bihinnal mahal. Nah ini beliau benar-benar menjelaskan. Boleh kita cukup dengan air, boleh juga cukup dengan batu 3 biji. Ini bilang salah satu ahjar. Lah apa 3 batu kita bawa? Kita bilang kagak, boleh 1 batu yang memiliki 3 sisi dengan sifat yang tadi. Boleh 1 aja. Kan ngantongin batu banyak banget. Kalau saya dulu waktu kecil ngantongin batu kalau lapar, saya nggak tahu dari mana tuh. Katanya kalau bisa lapar atau pengen buang air besar itu ngantongin batu. Ntar kalau di jalan kalau mau istinja katanya gitu. Nggak tahu itu dari siapa.
Mungkin maksudnya supaya beristinjar kali. Jadi ada batu satu pegangan. Wa yajuzu an yaktasiral mustanji 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunki bihinnal mahal. Boleh mencukupkan dengan air, boleh mencukupkan dengan satu batu dengan 3 sisi selama yunki bihinnal mahal. Nah ini ditekanin. Selama satu batu dengan 3 sisi itu membersihkan mahal, membersihkan tempat keluarnya najis itu. Kalau satu batu 3 sisi belum cukup, maka tambahin batu yang lain. Tambahin batu yang lain. Fa in aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Nah ini kata beliau, dan jika ingin mencukupkan dengan salah satunya, pilih batu, pilih air. Dibilang fal ma'u afdal, maka memilih air itu lebih utama. Memilih air itu lebih utama. Wa syartu ijza'il istinja bil hajar alla yajiffal kharija an najis wala yantaqilu an mahalli khurujihi wala yatrawu alaihi najisun akhar ajnabiyyin anhu fa iza intafa syartun min zalika ta'ayyanal ma'. Nah, ini ada syarat. Syarat menggunakan batu, nggak apa-apa, kita tabarukan aja belajar. Syarat menggunakan batu ada 3. Apa katanya? Wasyartu ijza'il istinja bil hajar, dan syarat menggunakan batu dalam beristinja an la yajiffal kharijan najis. Kalau seandainya najisnya itu kagak kering. Najisnya kagak kering. Jadi kalau seandainya kita buang hajat, jangan nunggu najisnya kering, harus buru-buru. Nah, anak kita kalau seandainya bayi itu bisa pakai pampers. Kalau seandainya kita udah kelihatan penuh, langsung diganti. Jangan dilama-lamain. Apalagi kalau seandainya yang dibuang itu najis besar, maka buru-buru tuh, jangan sampai ntar najisnya mohon maaf udah kering baru diganti pampersnya, ya, karena itu azab, karena itu kotor, karena itu bisa nanti merusak bayi itu punya kulit. An la yajifal kharijan najisnya nggak boleh kering, wala yang takilu an mahalli khuruji, najisnya itu kagak belepotan. Mungkin dia lagi istinja malam-malam ditakut-takutin sama orang. Istinja malam-malam, dulu kan istinjanya di jalan, ditakutin sama orang, dia belum sempat bersuci udah lari belepotan itu sampai paha. Nggak boleh istinja, nggak boleh pakai batu. Kenapa? Karena yang takil an mahalli khuruji, karena najisnya udah kesebar, itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Yang ketiga, wala yatra'u alaihi najisun akhar ajnabiyyin anhu, dan enggak boleh ketemu dengan najis yang lain. Nah, kayak tadi, kalau seandainya kita istinja ketemu batu tapi batunya najis enggak tahir, nah itu enggak boleh istinja karena dia ketemu dengan najis yang lain. Itu 3 syarat. Kalau salah satu syaratnya ada, enggak boleh istinja dengan menggunakan batu. Ya Pak, Bu, itu kira-kira tentang istinja dengan batu. Jadi kalau seandainya mau istinja, boleh selain batu, yang penting memiliki 3 syarat tadi. Ya, boleh 3 syarat. Yang pertama dia harus kering, yang kedua dia harus suci, yang ketiga dia harus keset. Kalau satu batu sisi-sisinya punya 3 sifat ini, maka dibolehkan menggunakan batu. Kemudian wajastanibu wujuban qadil hajat. Ini selesai tentang istinja. Yang kedua tentang bab adab istinja, tentang sunnah beristinja. Wajastanibu wujuban, dan wajib orang yang beristinja itu untuk meninggalkan istiqbal kiblah, kagak boleh madhep kiblat. Nah ini yang mau bangun rumah, usahain toiletnya kagak madhep kiblat. Wahyal Ka'bah,
Dan maksud dari kiblat di sini adalah Ka'bah. Karena kita pernah punya kiblat yang lain selain Ka'bah, yaitu Baitul Maqdis. Dulu Nabi itu dan para sahabat pernah sholat ngadepnya bukan Mekah, ngadepnya itu adalah Baitul Maqdis Palestina. Nah kemudian Nabi berdoa di doa di surat Ad-Duha, walasau fayu'tika rabbuka fatarda. Nabi itu ridho kalau seandainya Mekah yang dijadiin Ka'bah. Kemudian Allah turunin, Nabi pernah doa, doanya nggak langsung dikabulin. Nabi itu doa supaya ya Allah saya minta kiblatnya di Mekah, itu dikabulinnya lama. Itu Nabi. Jadi kalau kita punya doa dikabulinnya lama, jangan heran Nabi aja dikabulinnya lama. Nah yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah Ka'bah. Nggak boleh orang buang hajat ngadep kiblat. Wa istidbariha fis sahra, dan enggak boleh kita beristinja atau membuang hajat membelakangi kiblat. Jadi ngadepnya kagak boleh, membelakanginya juga kagak boleh. Yang paling parah apa? Yang paling parah ngebelakangin. Yang paling parah ngebelakangin pertama itu sangat ditekankan untuk tidak melakukannya. Yang kedua baru menghadap kiblat. In lam yakun bainahu wa bainal qiblati satir. Nah, tapi hukum wajib ini kalau seandainya lam yakun bainahu, enggak ada antara dia wa bainal qiblat dan kiblat satir, kalau enggak ada penutup. Mungkin kebelet ketemu sungai. Nah, sungai enggak ada jamban. Nah ketika kita kebelet, kita ketemu sungai, mau buang hajat, usahain lihat mana nih kira-kira baratnya. Jangan ngadep barat atau jangan membelakangi barat, karena barat posisi kiblat. Nah ini wajib, karena saat kita berada di sungai kita nggak punya satir, kita nggak punya penghalang kita antara kita dengan kiblat. Ini wajib dijauhi. Kalau seandainya ada satirnya, ada penghalangnya, maka kata beliau, apalagi tempatnya itu dikhususin emang buat buang hajat, maka diperbolehkan mutlak. Kita udah punya rumah, WC-nya kebetulan lupa ditegesin, dibangun ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, maka nggak apa-apa. Fala hurmatan mutlaqan, nggak apa-apa. Tapi kehilangan kesempurnaan. Artinya nih orang nggak tegas banget sama dia punya agama, tapi boleh. Nah, kata beliau kenapa? Wal bunyanu fi hadza kas-sahra bi syartil mazkur illal bina al mu'ad li qada'il hajat, kecuali bangunan yang dikhususin buat buang hajat. Itu berapa? Buang ada kiblat kek, mau melakukan fala hurmata fil mutlaqan, enggak haram, enggak jatuh haram. Yang haramnya adalah ketika di tempat yang bukan khusus untuk membuang hajat atau di tempat yang tidak ada satirnya, itu haram untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya kan? Jadi nggak apa-apa rumahnya atau WC jangan dibongkar kalau sebenarnya repot. Kalau misalnya mau dibongkar, mungkin yang diutamakan. Dan jelas tidak haram. Tapi makruh. Nah yang kedua, ini pada hajat nih. Yang pertama nggak boleh ngadap kiblat, nggak boleh ngebelakangin kiblat, jangan sampai, apalagi ngebelakangin. Nah kalau seandainya WC-nya WC udah ada kiblat lagi. Nah, mukanya miringin, mukanya dimiringin. Jadi mukanya ngadep ke kiri, selatan atau ke utara. Ya, supaya enggak ngadep banget. Ngadep banget. Ini makanya dibilang istidbar, membelakangi kiblat itu lebih parah, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lah emang dia udah ngebelakangin. Kalau dia ngadep kiblat, mukanya bisa dimiringin. Biar pegel udah nggak apa-apa gitu. Bawa kayu, diakalin namanya. Ya udah diakalin supaya enggak ada. Nah itu supaya sama-sama kita perhatiin. Kita punya agama supaya kalau bukan kita yang praktekin, siapa lagi yang istiqomah.
Kalau bukan kita yang praktekin, siapa? Wa yajtanibu. Nah, yang kedua ada al-baulu fil ma'ir raqid. Jangan sampai buang air di air yang tergenang. Kita mau buang air itu disarankan secara sunnah. Jadi kita dapat pahala sunnah. Kalau buang air tidak di air yang mengalir. Ma'ir ar-raqid. Kenapa? Karena makruh. Di antara kemakruhannya adalah air mengalir itu tempatnya, air yang tergenang itu tempatnya jin. Jadi jangan di air yang tergenang. Bang banyak jin. Ya, wa bahasa annahu tahrimu fil qalil jariyah kana awraqida. Nah, itu yang kedua. Kita kagak boleh buang air kecil atau buang air besar di air yang tergenang. Ya, nggak boleh di air yang tergenang. Kecuali, nah dibilang di sini, airnya banyak, empang. Ya, lempang sengaja ditaruhin lele, ya, gitu. Ikan sepat. Nah, itu kan airnya banyak. Airnya banyak dan airnya tergenang, itu diboleh. Karena yang dimaksud dengan ma'ir raqid di sini adalah al-qalil yang airnya sedikit. Kalaupun airnya nggak tergenang, airnya ngalir, tapi airnya sedikit tapi ngalir. Itu kata Imam Nawawi nggak dibolehin, ya. Apalagi kalau seandainya air-air yang dikhususin emang buat minum, misalnya dia lagi di gunung, ini ada terusan dari mata air, lah dia kencingin, nah itu nggak boleh, makruh. Kasihan banget yang di bawah itu nomporin. Kiranya ini air, mata air ngapa anget, asam. Nah itu yang kedua, agak boleh kita kencing di air yang tergenang dan sedikit, atau di air yang mengalir dan sedikit, air yang banyak boleh. Wa yajtanibun yang ketiga itu hindarin al-baul wal ghaib tahta sajaratil musmirah. Hindarin buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Buahnya jadi bau. Ya. Waktu samarah wa ghairihi. Waktu ada buahnya atau waktu tidak ada buahnya. Nah, Imam Nawawi menjelasin tambahan, dibilang yang dimaksud dengan larangan untuk buang hajat di pohon itu termasuk juga semisal tumbuhan padi, ya, semisal tumbuhan yang kita manfaatin buahnya, sejenis padi, jagung. Itu kira-kira dibilang pohon jagung atau pohon padi, kan dibilang tumbuhan padi, tumbuhan jagung. Biasanya pohon itu yang rindang-rindang. Nah, makanya dikasih penekanan. Maksudnya hindarin sejenis tumbuhan dan pohon yang dimanfaatkan buahnya. Jadi bilang di ngaji ini tulisannya kagak boleh kencing di pohon. Ada padi di kencing aja kagak boleh. Ya, di pohon jagung kagak boleh. Karena buahnya itu dimanfaatkan. Yang dimaksud juga dengan buah yang dimanfaatkan itu sekalipun buahnya belum ada. Ya, sekalipun buah ini pohon buahnya nggak ada, saya kencingin aja dah. Nah, itu nggak boleh. Ya. Sama daerah buang hajatnya itu bukan di bener-bener pohonnya. Jadi kalau seandainya ini buah kira-kira jatuh ke tanah itu kalau boleh kita jadi tempat qada hajat. Nggak boleh. Sian banget itu dia pohon. Nah kan yang diharamin pohon yang kita kencing juga enggak. Maksudnya adalah sekitaran pohon yang kira-kira tempat jatuhnya buah itu dilarang dan harus dihindari. Itu adabnya. Terus kalau seandainya dia buang air besar di bawah pohon tempat persis jatuhnya buah, kira-kira kan sian. Kita meleng-meleng ketemu apel jatuh, dijatuh pas banget di tempat si anu buang hajat, ya kan sian banget itu apel. Jadi mubazir. Nah, makanya maksud di bawah pohon adalah di bawah pohonnya persis atau tempat kira-kira jatuhnya buah tersebut. Ya itu ada untuk
buang hajat ya, supaya dihindari. Kemudian wa yajtanibu ma zukira fit thariq, kagak boleh buang hajat di jalan. Di tempat jalan yang biasa manusia berjalan nggak boleh. Al masluk linnas, tempat biasa orang jalan kagak boleh. Ya, buang hajat. Kenapa? Karena itu bakal menghalangi mereka. Ya, kalau dikiasin nggak boleh juga kita buang sampah pisang di jalan. Kalau kita kiasin, kenapa? Karena tempat lewat, orang lewat nanti dia kepleset, nggak boleh juga kalau dikiasin. Wa fi maudi'izil, dan di tempat berteduh, tempat orang banyak, tempat berteduh. Kita punya tempat di bawah pohon, misalnya pohon beringin, biasa bapak-bapak, anak-anak pada di situ duduk, kagak boleh di sini. Ngapa? Kasihan ini tempat orang buat kumpul, itu nggak boleh buat tempat kalau orang. Kemudian wafis sukup, di lubang, maksudnya adalah tempat yang bisa juga maksudnya lubang yang bundar di tanah atau goresan kayak pecahan tanah, itu nggak boleh juga. Kenapa? Karena beberapa riwayat mengatakan itu tempat jin juga atau tempatnya ular, tempat hayatun yang bisa mencelakai kita. Ada riwayat salah seorang sahabat namanya Sa'ad itu meninggal karena dia buang hajat di lubang, ternyata tempatnya jin. Akhirnya jin itu disangka musik dia, akhirnya dia kena sama jin tersebut, kena usil sama jin tersebut. Maka jangan. Kemudian wala yatakallamu alal bauli wal ghaid, kagak boleh ngomong. Kalau lagi buang air besar atau buang kecil jangan sambil ngomong. Nggak boleh, itu adabnya, sunnah untuk diam. Gimana kalau kita dengar orang bersin? Orang bersin kan? Kalau seandainya orang bersin, kita jawabnya kan alhamdulillah, ya? Nah, tapi kita lagi qada hajat, dibilang boleh dijawab, tapi dalam hati. Jadi apapun yang kita zikirkan di dalam hati itu diperbolehkan, sekalipun kita di qada hajat. Yang penting juga terucap, karena itu yang dimaksudkan. Dan yang terakhir ya adalah wala yastaqbil asyamsa wal qamar wala yastaqbiluna. Jangan menghadap matahari atau bulan dan jangan membelakanginya. Dan yang terakhir ini dikatakan di beberapa nusakh, di beberapa buku itu dihapus. Jadi hal ini itu berbeda pendapat. Yang penting sebelumnya. Jadi adabnya untuk qada hajat, buang air itu jangan di mana tadi? Jangan di air yang tergenang, jangan di bawah pohon, jangan di tempat orang kumpul, jangan di jalan, jangan di tempat hewan. Nah, itu supaya kita tanamin. Dan yang paling ditahzir adalah jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, apalagi membelakangi. Nah, ini mungkin yang kita baca sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau praktekin pakai batu nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai wasir. Kalau wasir kasihan. Ya itu sebelum kita tutup, alhamdulillah terima kasih Bapak dan Ibu waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum itu mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang akan berangkat umroh. Kita punya jamaah pengen berangkat umroh atas nama Mbak Purnomo. Mbak Baru sendiri sama istri dan keluarga, yaitu istrinya. Kita doain mudah-mudahan beliau dan istri yang berangkat mendapatkan umroh yang makbul, perjalanan pergi dan pulangnya membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Amin. وإلى خصوص المرحوم علي بن سليمان بنت إبراهيم سليمان وإلى خصوص روحه بين مريم بنت مريم وإلى الله خصوص جماعة سعدية إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم في الدنيا والآخرة أن الله يجعلهم روضة من رياض الجنان ويغفرهم كفرة من كفار النيران اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Itu aja Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang berdoa akhir. Mohon maaf kalau seandainya ada kata yang salah. Saya minta maaf ya Bu. Bila itu